Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah tsumma usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para sahabat dimanapun berada, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, diberkahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum mengkonsumsi darah ular, di mana di kalangan masyarakat sudah beredar bahwa darah ular itu berkhasiat berbagai macam penyakit yang berat. Oleh karena itu, lalu masyarakat diperjualbelikan darah tersebut. Nah, menurut pandangan Islam, bagaimana menurut pandangan Islam mengkonsumsi, memakan, meminum darah ular? Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran Karim, surat Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, memakan, mengkonsumsi, meminum darah, dan diharamkan pula memakan daging babi, dan diharamkan pula memakan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa mengkonsumsi darah ular atau darah manusia atau darah hewan, tapi yang sangat banyak kabar-kabar di masyarakat itu orang-orang banyak mengkonsumsi, memakan atau meminum darah ular. Termasuk salah satu dari itu darah ular itu, bahwa sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut bahwasanya sangat diharamkan, tidak boleh. Lalu bagaimana darah tersebut untuk dijadikan pengobatan? Tentu di sini ada satu permasalahan, pertanyaan, apakah boleh darah ular tersebut dijadikan sebagai pengobatan, sehingga bolehkah dikonsumsi atau dimakan, diminum sebagai obat? Maka di sini para sahabat dimanapun berada, yang pertama secara hukum umum tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran Karim sangat diharamkan bagi orang atau bagimu, bagi kalian semuanya mengkonsumsi darah.
Sehingga pertanyaan muncul bagaimana atau bolehkah memakan atau mengkonsumsi, meminum darah ular untuk sebagai pengobatan. Maka di sini perselisihan para ulama menjelaskan. Di antaranya mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di dalam daging ular itu ada racun, atau bisa ular yang sangat membahayakan kepada orang yang mengkonsumsi darah tersebut atau daging ular tersebut. Dan alasan yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan ular itu untuk dibunuh, karena salah satu daripada hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh karena ular tersebut sangat membahayakan dan mengganggu pada masyarakat atau manusia. Nah, ada salah satu ulama yang memperbolehkan mengkonsumsi, memakan atau meminum darah sebagai pengobatan. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, wa amma hadithul quraniyina wa amarahu alaihi salam lahum bisyurbi abwalil ibil fakana littadawi wattadawi bin najsi jaizun inda faqdi tahiri alladhi yakum maqamah. Hadis tentang masyarakat Quraniyin, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada mereka untuk meminum air kencing unta berkaitan dengan pengobatan. Jadi pengobatan dengan benda najis itu diperbolehkan ketika tidak ada sama sekali benda yang suci yang halal untuk pengobatan tersebut. Jadi pengobatan dengan benda yang najis termasuk salah satu daripada darah ular ketika sama sekali tidak ada obat yang dijadikan pengobatan untuk penyakit tersebut, hanya dengan darah ular atau benda yang najis yang bisa menyembuhkannya secara syariatnya, maka itu diperbolehkan. Jadi darah ular atau benda najis itu sebagai mutakhir, sebagai mutaakhir, sebagai obat yang sama sekali tidak ada benda yang suci. Akan tetapi darah ular tersebut atau benda najis tersebut bisa dijadikan obat itu benar-benar sudah teruji oleh medis.
benar-benar sudah teruji oleh medis, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi jika darah atau benda najis belum teruji oleh medis, maka saya sarankan untuk menghindari. Karena apa? Karena jelas-jelas darah ular itu diharamkan oleh syariat. Maka dengan cara berobat, usahakan dengan mengkonsumsi obat yang suci, yang halal. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau darah ular tersebut mengkonsumsi bukan untuk pengobatan, itu jelas diharamkan oleh syariat agama. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmu khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Yang kedua, andai kata darah tersebut berkaitan dengan pengobatan, itu diperbolehkan. Akan tetapi diperbolehkan itu jika sama sekali tidak ada obat yang halal dan tidak bisa menyembuhkan penyakit dengan sesuatu yang halal, hanya dengan darah ular atau benda dari yang najis, maka itu diperbolehkan. Dan diperbolehkannya tersebut harus terbukti dan teruji oleh medis. Kalau belum teruji dan terbukti oleh medis bahwa darah itu bisa mengobati berbagai macam penyakit, maka disarankan tidak boleh untuk mengkonsumsi darah tersebut atau benda najis tersebut, walaupun tujuannya untuk berobat. Jadi kita harus mencari dengan berbagai macam obat yang halal dan mencari, berusaha ikhtiar yang lain untuk mencari obat-obat yang benar-benar halal dan terbukti oleh medis. Mungkin itu salah satu jawaban daripada mengkonsumsi darah ular yang banyak di kalangan masyarakat mengkonsumsi darah tersebut. Mudah-mudahan dengan jawaban lewat video ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kata-kata ucapan yang salah bisa ditulis di dalam komentar video ini, dan mohon maaf sebesar-besarnya, mohon ditawakuf, mohon dimaafkan segala kealfaannya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambah wawasan untuk kita semuanya, wabil khusus untuk saya sendiri Al-Fakir. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang baru gabung di channel ini mohon dukungannya, dan yang belum mohon dukungannya itu dengan cara like, share, komen, dan jangan lupa juga subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih yang telah berbagi
kebaikan pada saya, semoga Allah membalas kebaikannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.